Hai guys, balik lagi di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa aku akan membawakan cerita horor lagi nih guys, untuk kalian semua. Nah, cerita horor kali ini tuh datang dari teman kita, sebut saja namanya Danar. Dimana Danar ini tuh mempunyai pengalaman sangat menyeramkan guys, saat mengikuti jurit malam. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Oke, kali ini aku akan bercerita sebagai Danar. Nah, namaku Danar. Kejadiannya pas aku masih SMA kelas 2. Saat itu tuh di tahun 2010-an guys. Nah, waktu itu sekolahan lagi ngadain kegiatan persami, atau lebih dikenal dengan perkemahan Sabtu Minggu, yang mana isinya itu acara-acara pramuka. Kebetulan pada waktu acara itu aku lagi dalam kondisi yang bisa dibilang kurang fit guys. Lagi banyak masalah gitulah. Uniknya aku tuh kalau lagi drop kayak gini, kadang aku lebih sensitif dengan hal-hal astral di sekitarku. Singkat cerita, rombongan kita berangkat pagi. Di jalan kita masih hahaha itu awalnya. Tidak lama kemudian, sekitar jam 10 pagi, kita nyampe lokasi persami. Nah, sampai di sana kita langsung pembagian area tenda. Lokasi campground ini ada restonya. Dan restonya ini punya pendopo. Pendopo itu dipakai panitia buat misahin area cowok sama cewek gitu loh guys. Nah, singkat cerita, kita sudah selesai bangun tenda. Terus habis itu kegiatan seperti biasanya. Nah, terus habis Isya, kita upacara pembukaan dan dilanjut acara pentas bersamaan dengan api unggun. Nah, pas acara api unggun itu tuh kebetulan aku duduk di bawah pohon gede guys. Kalau nggak salah pohon beringin gitulah. Nah, malam itu lumayan dingin guys. Angin pun agak kencang. Sampai pas nggak sengaja, pandanganku melihat sekelilingin area. Terus nggak sengaja tuh aku melihat kayak ada yang bergelantungan. Pas aku tengok ke atas, ternyata ada Kunti lagi duduk di ranting pohon sambil gendong anaknya. Nah, kalau kalian tahu, wajah Kunti itu seram kali loh guys. Dia tuh sambil senyum-senyum gak jelas menatap ke arahku. Karena aku terlalu fokus, tiba-tiba ada salah satu temanku yang nanya, "Lihat apa, Nar?" Enggak ada apa-apa. Gitu tuh jawabku, karena gak maulah teman-temanku yang lain takut dengan apa yang kulihat saat itu guys. Nah, singkat cerita, acara pun selesai. Kita pun balik ke tenda. Nah, di tenda tuh aku diinterogasi. Intinya mereka nanyain, di area ini ada apa aja, mereka ganggu apa enggak, dan sebagainya. Terus temanku nanya lagi nih guys, "Kita aman gak?" Ya aku jawab, "Aman lah, karena tempat ini tuh udah dipagerin." Nah, mungkin panitia udah kerja sama nih sama pengelola tempat kalau minta dipagerin biar nggak ada acara kesurupan-kesurupan gitu loh guys. Tapi ya emang sih nggak ada kesurupan. Nah, malamnya pas mau tidur, aku keganggu tuh sama suara-suara rame yang kayak lagi di pasar gitu loh guys. Kalian paham kan? Nah, karena penasaran, aku pun keluar tenda. Elah, jadi di depan pendopo resto itu tuh ada semacam portal gaib. Terang banget guys. Dari situ tuh keluar masuk banyak banget sosok-sosok demit beraneka ragam bentuk, juga macam-macam jenis gitu loh guys.
Asli merinding sih kalau aku ingat lagi tuh kejadian itu. Nah, jadi bisa dibilang portal itu tuh kayak jalan lalu lintas mereka, guys. Tapi sih aman, mereka nggak ganggu. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Nah, singkatnya masuk di malam ke hari kedua nih guys. Ada semacam acara kreativitas siswa per kelas dikasih tugas untuk bikin pakaian kain murni tanpa dijahit. Dan aku jadi modelnya guys. Acara habis isah dan lokasinya ada di depan Pendopo Resto. Nah, sebelum dimulai, aku sama teman-temanku yang juga jadi model pakaian kumpul di resto buat persiapan. Dan kalian tahu, aku ngelihat Poci guys. Nah, malam itu tuh kayak bener-bener gelap banget. Jadi aku duduk di ujung sana sambil membelakangi tebing. Nah, pertama kali masuk area ini langsung ada pohon gede. Dan di pohon itu udah ada pocongnya lagi ngeliatin para siswa, kayak lagi ngawasin gitulah. Dan aura di tempat ini tuh juga benar-benar gak enak banget guys. Udah dingin ditambah banyak penampakan. Aku yang gak begitu merhatiin si pocong ini lagi, karena dia emang gak ganggu juga sih. Terus pas aku noleh ke belakang, di pagar batu yang langsung berbatasan sama tebing itu, ada satu cewek. Dia tuh lagi pegangan pagar guys, sesegukan nangis sambil nutupin wajahnya pakai tangan. Cewek itu tuh pakai dress terusan berwarna putih. Terus pas tangannya diturunin, kelihatan banget mukanya hancur guys, benar-benar hancur ngelupas gitulah. Nah, aku perhatiin dengan seksama, dia tuh naik ke atas pagar terus loncat ke tebing. Aku kaget lah. Aku juga istighfar. Dan gak lama dia muncul lagi, nangis lagi, lompat lagi. Aku masih ngeliatin tuh guys. Terus setelah loncat yang kelima kali, aku baru ngeh, mungkin dulu dia meninggal karena bom bunuh diri. Nah, sialnya pas aku masih merhatiin sosok itu, pas dia angkat kaki kanannya ke atas pagar, dia tiba-tiba berhenti sejenak. Dia kayak nge-freeze gitulah. Terus gak lama setelah itu, dia noleh ke arahku, melotot. Kita sempet tuh tatap-tatapan 10 detikan. Dia marah dan dia tahu kalau aku bisa ngelihat dia. Dia gak jadi lompat tuh ke tebing. Kakinya diturunin, dia balik ke arah sambil kepalanya dimiringin perlahan tapi pasti. Dan pas dia nengok guys, dia makin dekat, ditengok lagi, makin dekat lagi. Terus sampai akhirnya jarakku dengan sosok itu tuh cuma tinggal 2 meteran. Aku langsung inget sama pesan bapakku, kalau dalam kondisi seperti itu disuruh baca doa Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, masing-masing 3 bacaan. Nah, aku baca tuh semuanya sambil gemeteran. Habis kelar baca itu, badanku ya lumayan enteng lah. Gemeteranku mulai hilang. Dan cewek itu tuh guys juga menghilang. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, malamnya setelah acara pentas pakaian, sekiranya jam 10 malaman gitulah guys, aku mendadak lapar. Nah, di tenda itu tuh nggak ada makanan. Jadi tuh aku rencana pengen pergi ke restonya gitu loh guys. Nah, di situ tuh jalurnya tuh harus muterin tendanya si cewek-cewek ini kan, para cewek-cewek. Tapi kalau ketahuan ya pastilah nggak dibolehin. Nah, terus aku jalan muter nih, ngelewatin bawah tebing. Ini bukan tebing yang resto tadi ya, tapi beda tempat lah. Jalannya gelap, sendirian, cuma bawa senter. Nyampe tenda cewek, mau minta makanan ya nggak dikasih. Untungnya ketemu sama temanku cewek, ya kita sebut saja namanya Anissa. Dia ngasih aku pop mie-nya. Nah, kita
kita mutusin buat makan berdua tuh di resto, di teras resto yang di bagian atas gitu guys. Posisinya Anissa duduk di kursi deket pagar menghadap ke tebing. Nah, sedangkan aku tuh duduk di lantai sandaran dengan pagar guys. Kita tuh ngobrol ngalur ngidul gitu loh. Terus sampai akhirnya sekitar pukul jam 11 malam, Anissa menerawang jauh melihat ke tebing atau langit. Terus dia bilang kayak gini nih, "Nar, apapun yang terjadi jangan noleh ke belakang ya." Loh, kenapa? Udah percaya aja, Nar. Aku saat itu tuh tahu maksudnya. Kalian masih ingat kan cewek yang meragain bunuh diri itu tuh? Nah, ternyata emang dia tuh lagi berdiri pas di belakangku guys. Saat itu aku coba baca-baca lagi nih guys doa yang diberitahu oleh bapakku. Tapi kalian tahu wanita itu tuh masih stay berdiri di belakangku. "Anissa, udah belum?" Anissa pun menggelengkan kepalanya guys. Aku maksa nengok ke samping. Dan pas aku nengok guys, beneran ada guys. Di situ tuh aku langsung membaca doa-doa yang dari bapak itu tuh. Nah, setelah membaca doa itu, alhamdulillahnya sosok wanita itu pun mulai menghilang. Karena tidak mau berlama-lama di situ, akhirnya aku dan Anissa memutuskan untuk balik ke tenda. Nah, itulah tadi pengalamannya si Danar guys, saat dia bertemu dengan sosok makhluk gaib yang mengganggunya saat melakukan kegiatan jurit malam. Banyak yang kita tahu kalau kegiatan-kegiatan kayak gini tuh emang ada-ada aja tuh guys, gebrakan dari makhluk gaib. Jadi pesanku, dimanapun kita berada, kita tetap jaga sopan santun dan jangan lupa berdoa agar kita tidak diganggu oleh sosok-sosok astral seperti itu. Oke guys, seperti biasa, sebagai bentuk dukungan kalian, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.